terkait kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Salah satunya adalah pelayanan publik. Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang, masyarakat, dan atau organisasi yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan pada penerima pelayanan. Berikut poin-poin dalam pelayanan publik ASN. Pertama, partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Kementerian Agama telah menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan, seperti persyaratan, biaya, dan prosedur dalam proses pendaftaran haji melalui website haji.kemenak.go.id. Dan pendaftaran pernikahan melalui website bimasislam.kemenak.go.id. Kementerian Agama juga menyediakan akses kepada masyarakat untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila tidak puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui menu website layanan Dumas atau pengaduan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam layanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan layanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai agen. Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan non-diskriminatif yang tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, baik atas dasar status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin, kedekatan personal, dan sejenisnya. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik secara adil tanpa dibeda-bedakan. Diskriminasi pada pelayanan publik dipicu oleh rendahnya kesadaran pelayan publik terkait kesetaraan dalam perbedaan. Salah satu contoh penerapan pelayanan publik yang non-diskriminatif adalah dengan menerapkan nomor antrian. Nomor antrian akan membuat penerima layanan merasa nyaman dalam memperoleh haknya sesuai antrian, tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, sehingga akan tercapai nilai dari service excellence. Kementerian Agama mewujudkan pelayanan yang mudah dan murah lewat kartu nikah digital. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan terjangkau oleh seluruh warga negara. Untuk mendapatkannya, calon pengantin baru bisa mengisi formulir pendaftaran di situs web Kemenak seperti yang tertera di video. Nah, kartu nikah digital ini nanti akan dikirim setelah pengantin mengisi survei kepuasan masyarakat. Soft file kartu nikah digital akan dikirimkan ke email pengguna atau dalam hal ini pengantin baru. Kartu nikah digital ini sudah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen nikah. Pelayanan publik mudah dan murah perlu ditekankan, karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi. Berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, yaitu untuk melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuan-tujuan strategis negara dalam jangka panjang. Dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah, seperti pelayanan publik yang saya aktualisasikan di Subbagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
Dengan menggunakan teknologi, saya bisa bekerja di mana saja secara efektif dan efisien. Berikutnya adalah aksesibel. Pemerintah dalam melayani masyarakat harus lebih mengedepankan kepuasan masyarakat dengan melakukan langkah-langkah yang strategis. Kualitas pelayanan publik yang kerap dikeluhkan masyarakat dapat terjadi karena berbagai hal. Salah satunya adalah aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan secara fisik dan non-fisik. Dalam arti fisik yakni dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat dan mudah ditemukan. Dalam arti non-fisik yakni terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Dengan demikian, pelayanan publik akan semakin memudahkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut. Penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel, artinya pelayanan publik tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dapat dilakukan lewat banyak cara, salah satunya melalui media elektronik atau biasa kita kenal dengan media online. Pada best practice pelayanan publik, terdapat poin yaitu teknologi sebagai andalan. Berbagai usaha dan inovasi telah dilakukan untuk menciptakan model penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat prosesnya, murah biayanya, dan mudah persyaratannya. Pandemi COVID-19 telah mempercepat tren digitalisasi dalam pelayanan publik. Teknologi digital bantu tekan penularan virus sambil tetap bantu aktivitas tetap berjalan. Dua contoh pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik yang baik adalah aplikasi Jakarta Kini dari Jakarta Smart City Pemprov DKI dan Sapa Warga dari Jabar Digital Service Pemprov Jawa Barat. Sistem terintegrasi yang memungkinkan pemerintah dapat melakukan diseminasi informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan dengan bantuan teknologi digital. Pemerintah secara transparan dapat menyajikan data. Selain itu, masyarakat dengan bermodal gawai dapat menyampaikan aspirasi secara efektif, mendapatkan informasi mengenai pengurusan administrasi dan birokrasi dengan mudah. Ternyata, pandemi telah mendorong beberapa kemajuan di bidang teknologi. Proses digitalisasi berbagai sektor dipaksa untuk beradaptasi.